ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bintang Changbird, salah satu dari 8 basis logistik besar umat manusia. Itu juga merupakan titik transportasi bagi tentara alam semesta. Sejumlah besar tentara akan dikirim ke perang wilayah luar dari sini, itu adalah lokasi yang sangat penting. Kami sudah sampai. Itu bintang Changbird. Luo Feng menatap planet besar dari kapal segitiga berwarna darahnya. Bintang burung Chang memiliki diameter 1,028 juta km, itu adalah planet buatan manusia, itu adalah benteng. Luo Feng, kami telah menerima sinyal dari bintang Changbird. Babata berteriak dari ruang kendali, sudah dijawab, ikuti saja instruksi mereka. Luo Feng mengangguk. Kapal planet Yunmo dengan cepat memasuki bintang Changbird. Dalam titik pendaratannya, wow, kapal kelas F, benar-benar tertutup esensi tembaga bibrida. Kapal ini setidaknya harus beberapa juta elemen campuran. Seorang pria lapis baja perak berkata kaget. Pada saat ini, Luo Feng terbang keluar dari kapal dan menyimpannya di dalam cincin dunianya. Bagaimana kabarmu? Aku seorang pekerja di sini. Pria berbaju besi itu tersenyum. Dia terkejut di dalam, melihat keningnya, itu adalah penguasa sektor yang diakui hukum. Seorang penguasa sektor benar-benar mampu membeli kapal seperti ini, dia pasti memiliki latar belakang yang besar. Luo Feng meliriknya, kepala pria ini seperti ubur-ubur, agak tembus pandang. Saya meminta untuk memasuki perang wilayah luar, kemana saya harus pergi? Luo Feng bertanya. Tentara alam semesta semuanya berkumpul di sini. Serigala satu-satunya mengikuti jalur ini ke tempat berkumpul lainnya. Pria itu menunjuk ke jalan setapak yang terbuat dari kaca transparan yang jauh. Jalur ini panjangnya lebih dari 3.000 km, ujungnya adalah tempat berkumpulnya. Terima kasih, Luo Feng mengangguk. Dia mengikuti jalan setapak, setiap langkah melewati beberapa puluh km. Setelah beberapa saat, dia mencapai akhir. Itu adalah alun-alun pemandangan yang indah dengan lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Karena sangat besar dengan diameter lebih dari 100 km, 10.000 orang hampir tidak memenuhinya. Bagaimana kabarmu? Silakan menuju ke sini untuk beristirahat. Seorang pekerja wanita yang mempesona dengan ekor berbulu berjalan mendekat dan berkata, "Kapan kita akan pergi berperang?" Luo Feng bertanya. "Kita harus menabrak sejumlah orang, jika tidak, biaya perjalanan saja akan terlalu tinggi." Wanita itu tersenyum. "Tuan Sektor, pengaturan waktu Anda sudah bagus. Banyak orang seperti Anda sudah menunggu di sini selama 12 hari. Serigala tunggal yang berkumpul bagaimanapun juga tidak seperti tentara. Tentara yang datang ke sini semuanya sangat besar, serigala tunggal membutuhkan waktu untuk isi untuk mencapai angka." Luo Feng mengangguk. Dia berjalan ke samping. Ada banyak bangku paduan di mana banyak tentara yang ingin berpartisipasi dalam perang tersebar di seluruh. Luo Feng duduk dengan santai. "Hei, bagaimana kabarmu? Yang lain telah datang." Dua penguasa sektor yang tampak mirip dengan bulu di wajah mereka seperti manusia serigala berjalan mendekat. Luo Feng menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Keduanya adalah puncak penguasa sektor, dan dari dahi mereka, mereka berdua diakui oleh hukum mereka. Orang harus tahu bahwa meskipun ada lebih dari 10.000 orang di sana, kebanyakan dari mereka adalah penguasa domain, dan sangat sedikit dari mereka adalah penguasa sektor dan tingkat alam semesta. Bahkan ada lebih sedikit level alam semesta daripada penguasa domain, terutama karena mereka sangat lemah. Beberapa serigala penyendiri tingkat alam semesta akan ikut ambil bagian dalam perang, hanya jarak terbang yang jauh akan menjadi penghalang besar. Luo Feng mengangguk, "Aku sendirian. Satu orang datang ke Chang Bintang Burung saja, pasti berat. Kami bersaudara mengambil alih kapal, butuh total 12 tahun untuk sampai ke sini." Tuan Sektor manusia serigala yang lebih besar tersenyum, setelah itu, dia dan saudaranya duduk di bangku yang berlawanan. Dengan flip tangannya, sebotol anggur dan 3 gelas muncul. Kontrol energi dunia. Dia menuangkan anggur dan itu melayang di depan mereka bertiga. "Terima kasih." Luo Feng mengangkat gelasnya. "Aku baik-baik saja. Waktu perjalananku tidak selama 12 tahun. Manusia serigala itu tertawa keras. "Saya dipanggil Klaus dan ini adik saya Buddy." Pria serigala yang lebih kurus itu tampak rendah hati, dia mengangguk pada Luo Feng dan menyapa. "Aku dipanggil." Luo Feng bergumam, "Orang gila." Orang gila. Dua Lord Sektor Wolfman langsung tahu bahwa itu adalah nama panggilan. Dan julukan seperti itu terlalu umum. Banyak di dalam tentara tidak mengungkapkan nama asli mereka, mereka lebih suka nama panggilan. Dan 1 dari 100 mungkin disebut orang gila. Mereka berdua merasa seperti Luo Feng tidak ingin mengungkapkan nama aslinya, tentu saja mereka tidak bertanya.
Ah, lihat, penguasa sektor lain telah datang. Serigala yang tampak lebih kuat melihat ke kejauhan. Luo Feng melirik, itu adalah penguasa sektor lain. Sudah ada 96 penguasa sektor di sini. Badi yang lebih kurus berkata dengan lembut. Kami hampir pergi. Mereka selalu harus mengumpulkan 100 penguasa sektor sebelum mengirim pasukan. Ini benar-benar, setelah bepergian di luar angkasa selama 12 tahun, aku harus datang ke sini dan menunggu lebih lama lagi. Tidak membunuh setelah bertahun-tahun pedangku kelaparan. Kakak laki-laki itu berkata dengan sedih. Luo Feng jarang menjawab keduanya, tidak mengungkapkan apapun tentang dirinya. Luo Feng sangat jelas bahwa sebagai murid dari pemimpin kota kekacauan utama, ada banyak prajurit di luar sana yang ingin membunuhnya. Perhatian sangat penting, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasnya. Yang kuat sangat banyak saat angin di wilayah luar berperang, jika dia mengungkapkan identitasnya sejak awal, bahayanya mungkin akan berlipat ganda 100 kali lipat. Luo Feng menunggu sehari dan jumlah penguasa sektor yang tiba akhirnya mencapai 100. Level alam semesta, berkumpul di sini. Tuan domain, berkumpul di sini. Tuan sektor, semua datang ke sini. Pintu masuk jalur terbuka dan lebih dari 10.000 serigala dengan cepat terbelah. Luo Feng bangkit dan berkumpul dengan penguasa sektor lainnya. Saat mereka berkumpul, satu lagi datang, membuat jumlah total penguasa sektor 101. Itu membuat mereka semua membahas tentang keberuntungan penguasa sektor wanita terakhir, tidak harus menunggu sama sekali. Semua prajurit penguasa sektor, Anda akan menuju ke perang wilayah luar yang paling mulia dan paling brutal. Aura pembunuhan yang kuat dan abadi. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam yang berdiri di depan mereka. Namun Anda semua harus mengerti, tentara memiliki aturannya, Anda tidak akan sesantai sebelumnya. Luo Feng dan 100 penguasa sektor lainnya mendengarkan. Sebelum kita pergi, aku ingin kalian semua menjalani upacara penghargaan otoritas tradisional. Yang abadi menekankan. Upacara penghargaan otoritas? Apa artinya? Apa itu? Kelompok penguasa sektor semua berdiskusi di antara mereka sendiri, jelas bahwa sebagian besar serigala tunggal ini tidak tahu banyak tentang detail mengambil bagian dalam perang wilayah luar. Keabadian tampaknya mengetahui hal ini, dia melanjutkan, upacara ini untuk mengkonfirmasi posisi Anda di tentara, tingkat komando dan sebagainya. Oleh karena itu, kami perlu memberi Anda otoritas Anda di dalam tentara, dan bagaimana kami melakukannya adalah untuk menguji kekuatan Anda. Apakah mereka akan membuat kita bertarung? Uji. Beberapa penguasa sektor berteriak. Salah. Yang tak mati menggelengkan kepalanya. Setiap orang dari kalian mungkin telah berlatih berkali-kali dalam jaringan alam semesta virtual, dan jaringan akan menilai Anda berdasarkan kinerja Anda di dalam. Penilaian ini sangat penting untuk posisi Anda di dalam tentara. Penghakiman dibagi menjadi 3. Satu adalah prajurit penguasa sektor normal, yang kedua adalah prajurit penguasa sektor elit dan yang ketiga adalah jenderal penguasa sektor. Sebagian besar penguasa sektor adalah prajurit penguasa sektor normal. Dengan pengakuan hukum, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai tentara elit. Dari 100 elit, mungkin ada jenderal panglima sektor sesekali. Yang abadi berkata, saya percaya semua orang dari Anda telah menunjukkan kekuatan sejati Anda di alam semesta virtual sebelumnya. Jika ada yang belum pernah melakukannya, dan Anda khawatir posisi Anda mungkin tidak adil, Anda sekarang dapat memasuki jaringan alam semesta virtual dan melakukannya. Sebentar lagi, upacara akan dimulai. Keabadian itu terdiam selama 10 detik sebelum berbicara lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah sekarang kan, kalian semua datang satu persatu untuk menerima posisi kalian. 101 Lord Sektor berjalan ke arahnya dan ban lengannya memancarkan cahaya biru yang menutupi Lord Sektor yang mendekatinya. Prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor normal, prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor elit, ban lengannya secara otomatis meneriakkan posisi. Juga, setiap penguasa sektor yang menerima jabatannya akan mendapatkan surat dari sistem alam semesta virtual. Otoritas yang lebih tinggi adalah, posisinya di tentara juga secara alami akan berbeda. Luo Feng melihat ini dan terkejut. Ada begitu banyak elit, menurut teori, prajurit penguasa sektor normal harus menjadi sebagian besar tentara, sepertinya benar. Serigala tunggal yang berani berperang sendirian semuanya memiliki kepercayaan diri. Dalam diri mereka sendiri, kebanyakan dari mereka telah memperoleh pengakuan hukum. Semua penguasa sektor berbaris untuk menerima pos mereka, dengan cepat mencapai giliran Luo Feng. Cahaya biru menelannya dan berteriak. Jenderal penguasa sektor, Hua. Adegan ini segera membuat sejumlah besar penguasa sektor, termasuk penguasa domain yang jauh dan tingkat alam semesta yang mengumpulkan pos mereka semua terkejut. Di antara 101 penguasa sektor, sebenarnya ada satu jenderal. Tidak buruk, yang abadi melirik kaget pada Luo Feng, menganggukkan kepalanya. Luo Feng berjalan ke samping dengan tenang.
Tuan sektor lain terus menerima jabatan mereka. Prajurit penguasa sektor elit, prajurit penguasa sektor normal, Tuan sektor jenderal. Sekali lagi, semua kelompok berbalik. Dalam kelompok 101 penguasa sektor ini sebenarnya ada 2 jenderal penguasa sektor. Luo Feng melihat ke atas juga. Ini adalah pemuda bertubuh tinggi setinggi 3 meter, matanya berkilau seperti 2 bilah yang beradu. Mereka membuatnya sehingga tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Dia terlihat cukup kuat, aku ingin tahu dari mana dia berasal. Luo Feng meliriknya dan tidak terlalu memikirkannya. Upacara berakhir dengan cepat, ada total 2 jenderal sektor, 62 elit dan 37 tentara normal dalam 101. Upacara tingkat penguasa sektor dan alam semesta berakhir dengan cepat. Bahkan dengan 10 dari mereka menerima posting mereka secara bersamaan, upacara tingkat penguasa domain memakan waktu cukup lama. Upacara telah berakhir. Suara abadi itu tiba-tiba menggelegar, bergema di lebih dari 10.000 telinga tentara. Ikuti aku, kami akan mengirim kalian semua dalam kelompok ke perang wilayah luar. Perang ras ini melibatkan sejumlah besar tentara. Ada total 11 medan perang, dan semuanya berada di luar wilayah kita. Oleh karena itu mereka disebut medan perang. Perang wilayah luar, kalian semua akan menuju ke medan perang ke-7. 7. Semua di luar wilayah kemanusiaan? Guruku ada di medan perang kedua, sepertinya tidak ada harapan untuk bertemu dengannya. Diskusi bermunculan di mana-mana. Luo Feng berpikir dalam hati, medan ke-7, tingkat kematian rata-rata adalah 96,8%, peringkat ketiga di antara 11 medan perang. Sepertinya tempat yang bagus untuk berlatih. Berangkat, perintah abadi. Segera, lebih dari 10.000 tentara bergerak maju, Luo Feng dan penguasa sektor lainnya secara alami berada tepat di depan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah aula besar, istana itu berdiameter lebih dari 1000 li. Aula besar ini memiliki 11 jalur layar air ruang angkasa yang besar. Ini adalah jalur yang menuju ke medan perang ke-7. Unding berjalan ke arah itu. Medan perang ke-7 adalah wilayah alam semesta yang sangat besar dengan diameter sekitar 1,1 juta tahun cahaya. Tentu saja dengan triliunan tahun perang di dalamnya, wilayah itu sendiri tidak berbahaya sama sekali. Ancaman utama adalah ras lain dan musuh. Medan perang ke-7 memiliki total 100 pangkalan tentara, Anda akan diangkut ke pangkalan ke-26. Jalurnya lebarnya 1 km, tingginya juga 1 km. Semua penguasa sektor masuk dan Luo Feng masuk juga, lebih dari 10.000 tentara semuanya masuk. Dengan negara dewa sebagai pusatnya, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat mencapai pemberhentian negara dewa dan sekali lagi memasuki jalur, dipindahkan ke pangkalan ke-26 medan perang ke-7. Luo Feng berdiri di halte negara dewa dan melangkah masuk. Dia merasakan waktu dan ruang di depannya melengkung saat dia langsung mencapai tempat lain. Tentara baru ada di sini. Ada tentara baru. Cepat, berhenti membuang-buang waktu, ada hal yang harus dilakukan. Perintah segera diteriakkan. Luo Feng melihat 10 tentara lapis baja putih, mereka tidak sepenuhnya memakai baju besi. Ada satu mayat hidup berambut putih dalam jubah putih. Dia tersenyum pada mereka, matanya bersinar dengan guntur di dalam. Prajurit baru, selamat datang di pangkalan ke-26 dari medan perang ke-7. Penguasa sektor mengikutinya, penguasa domain akan pergi dengan pang ini, semua level alam semesta akan mengikuti wanita kecil itu. Unding berjubah putih dengan cepat memperkenalkan 3 pemandu. Level alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor semuanya mengikuti jalur yang berbeda. Tuan sektor, di depan terletak kam Tuan sektor, kata pemandu. Setelah beberapa saat, mereka mencapai aula yang elegan, dalam 10 juta kursi berada. Hanya dengan satu pandangan, Luo Feng dapat melihat bahwa sudah ada beberapa ratus ribu penguasa sektor yang duduk di dalamnya. Bagaimana ada begitu banyak prajurit Tuan sektor? Luo Feng terkejut. Setiap negara alam semesta hanya memiliki beberapa juta penguasa sektor, dan umat manusia hanya memiliki 1008 negara alam semesta. Dan ada total 11 medan perang, setiap orang dengan 100 pangkalan. Rata-rata, berapa banyak penguasa sektor yang bisa ada di satu pangkalan? Itu tidak bisa sedemikian rupa sehingga semua penguasa sektor umat manusia berperang dalam perang kan? Dan secara teori, harus ada banyak pertempuran, hanya sedikit yang tinggal di pangkalan, bagaimana bisa ada begitu banyak di sini? 100 prajurit baru penguasa sektor lainnya juga terkejut. Sayang, pemandu itu berteriak keras, prajurit baru ada di sini, ada 2 jenderal di grup baru ini, pemandu itu selesai dan pergi begitu saja. Jenderal penguasa sektor? Jenderal, prajurit lain yang awalnya minum dan mengobrol semuanya berlari, lebih dari 10.000 dari mereka. Ketika para prajurit semakin dekat satu sama lain, komputer kuantum mereka akan segera saling memberitahu posisi mereka.
Oleh karena itu, lebih dari 10.000 tentara semua mengalihkan perhatian mereka ke Luo Feng dan pemuda tinggi lainnya. Bergabunglah dengan tim elit kami memiliki pemimpin abadi dalam tim kami. Poin kontribusi tentara jauh lebih banyak, dan peluang untuk bertahan hidup juga jauh lebih tinggi. Tim kecil kami lebih kuat. Kalian berdua, para prajurit tua dengan marah mengundang Luo Feng dan yang lainnya, mereka bahkan tidak bisa diganggu dengan 99 prajurit baru lainnya. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan pemuda lainnya duduk di meja makan, di samping mereka duduk mayat lapis baja darah dengan ekor ular bersisik. Keabadian ini disebut Taiwo, miliknya adalah keabadian tanah. Dan karena dia adalah orang abadi pertama yang benar-benar pergi mengundang mereka, Luo Feng dan jenderal penguasa sektor lainnya mengobrol dengannya meskipun lebih dari 10.000 penguasa sektor berteriak-teriak untuk mengundang mereka. Mengenai apakah mereka akan bergabung, belum ada yang setuju. Kapten Taiwo, mengapa ada begitu banyak penguasa sektor di sini? Luo Feng bertanya, ada total 11 medan perang dan masing-masing memiliki 100 markas, bagaimana bisa ada begitu banyak yang beristirahat di sini? Aku juga penasaran, pemuda di sampingnya bertanya. Haha, Taiwo menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, kami akan minum dan mengobrol. Gila, Rock, bukan hanya kalian berdua, ada banyak tentara baru yang juga penasaran mengapa ada begitu banyak di sini. Jika Anda benar-benar berinteraksi dengan banyak mereka, kamu akan menemukan alasannya dengan mudah. Luo Feng dan Rock menatapnya. 1008 negara alam semesta umat manusia sebenarnya hanyalah satu bagian dari umat manusia. Kapten tersenyum, dari apa yang saya tahu, ada banyak benua di dalam wilayah rahasia yang memiliki manusia yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di dalamnya, dan benua besar itu memiliki diameter lebih dari 100 miliar km. Populasi di benua ini dapat menandingi populasi negara alam semesta. Petik 2. Luo Feng terkejut. Benua. Benar. Perlombaan tanduk emas hidup di dunia Laos, yang merupakan benua super. Dunia sungai darah juga satu, jumlah prajurit di dua benua ini pasti melebihi negara alam semesta. Wilayah umat manusia mengarah ke banyak benua wilayah rahasia ini. Dan ini dipenuhi dengan energi alam semesta, manusia yang tinggal di sana sebagian besar menjadi pelancong bintang pada saat dewasa, jumlah prajurit yang kuat banyak. Taiwo tersenyum, itu hanya satu bagian dari itu, ada sejumlah besar orang yang tinggal di negara dewa abadi juga. Orang-orang di dalam negara dewa, wilayah rahasia, negara alam semesta, ini membentuk kemanusiaan. Taiwo tersenyum, banyak dari saudara kita yang hidup dan mati tumbuh di negara dewa, dan beberapa di benua super. Namun, kekayaan materialistis mereka tidak dapat dibandingkan dengan kita, seperti jaringan alam semesta virtual, mereka hanya dapat mengaksesnya ketika mereka mencapainya. Tingkat alam semesta. Luo Feng terkejut ketika dia mendengarnya. Dia segera mengirim seutas kesadaran ke jaringan untuk memeriksa, dengan otoritasnya, dia segera menemukan banyak informasi. Manusia, menurut lingkungan hidupnya, memang dapat dipisahkan menjadi negara dewa, daerah rahasia, dan manusia alam semesta. Jumlah manusia alam semesta tidak sebanyak itu. Orang harus tahu bahwa wilayah rahasia memiliki benua yang mirip dengan negara alam semesta, dan mudah untuk membangun lebih dari 10.000 benua besar di dalam wilayah rahasia ini. Dan negara dewa kematian sangat luas, banyak manusia bisa hidup di dalamnya. Jadi, sejumlah besar manusia dapat hidup di wilayah rahasia, lalu mengapa kita masih harus berjuang untuk wilayah? Ketika Luo Feng pergi ke Laos World sebelumnya, dia ingin tahu tentang ini. Hanya setelah menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, dia memiliki wewenang untuk mencari jawaban. Perang itu untuk wilayah. Mengapa berkelahi? Menurut informasi yang dia temukan, itu seperti bentuk kehidupan tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang cukup. Saat populasinya terlalu padat, semua tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, logika yang sama. Pembentukan kehidupan itu sangat istimewa, entah itu daging dan darah atau otomaton atau tumbuhan del. Selama ada kehidupan, selama pertumbuhannya akan menyerap esensi alam semesta. Produksi dan pertumbuhan bergantung pada penyerapan energi khusus ini. Misalnya, dengan area 1000 tahun cahaya, dengan hanya satu planet kehidupan dan 10 miliar orang di planet itu, hampir semua energi alam semesta dalam area 1000 tahun cahaya itu akan diberikan ke planet itu. Dan daerah rahasia. Jika populasi yang sebanding dengan negara alam semesta semuanya terjepit di dalam benua besar, kepadatan populasinya jauh lebih tinggi, maka esensi yang mereka terima secara alami jauh lebih rendah. Manusia negara dewa. Negara-negara dewa ada di celah-celah ruang, bukan ruang sebenarnya itu sendiri. Esensi alam semesta yang diserap bahkan lebih rendah daripada manusia wilayah rahasia. Informasi tersebut mengatakan, manusia negara dewa, jumlah mereka paling banyak, mereka hanya bisa berlatih sampai tingkat penguasa sektor.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah undeading yang dihasilkan hanya mencapai 9082, mereka semua memiliki pertemuan ajaib. Tanpa pertemuan ini, mereka tidak akan pernah mencapainya. Abadi. Manusia wilayah rahasia alam semesta peringkat nomor 2 dalam populasi. Mereka dapat mencapai keabadian seperti manusia alam semesta, namun, kemungkinan mereka mencapai ksatria sangat rendah. Manusia alam semesta, paling sedikit dalam populasi, mereka memiliki wilayah paling banyak. Ada banyak kematian dalam sejarah, dan jumlah ksatria dalam kemanusiaan, 98,2% dari mereka berasal dari alam semesta manusia. Wilayah itu seperti tanah yang subur. Semakin besar, semakin kuat ras bisa tumbuh, peluang menghasilkan prajurit absolut akan lebih tinggi juga. Di dalam aula, di antara prajurit Tuan Sektor, kebanyakan dari mereka berasal dari negara dewa? Luo Feng bertanya. Benar. Taiwo mengangguk. Luo Feng terkejut, manusia negara dewa mungkin tidak tahu rahasia bahwa peluang mereka untuk menjadi abadi sangat rendah, bahkan menghasilkan satu sangat langka. Tuan Sektor sendiri mungkin bahkan tidak merasakan masalah ini. Jumlah prajurit dari negara dewa adalah yang paling banyak. Oleh karena itu, banyak prajurit penguasa sektor berasal dari negara dewa. Taiwo tertawa, melalui banyak situasi dan ancaman hidup atau mati, kekuatan mereka akan tumbuh, dan mendapatkan poin kontribusi yang cukup, mereka dapat menukar harta untuk memperkuat diri mereka sendiri. Meskipun mereka hanya penguasa sektor, mereka dapat menandingi mayat hidup normal. Petik 2. 3 mengobrol dan minum. Pada saat ini, seorang penguasa sektor berjalan. Luo Feng meliriknya, dia adalah seorang pang setinggi 1 meter dengan wajah bulat yang lucu. Ada ukiran hijau di pipinya, dia berdiri setinggi 1 meter seperti anak kecil, namun armor yang dia kenakan tidak biasa. Hai, Kapten, apakah kamu sudah menarik mereka? Tuan Sektor pendek menarik kursi dan duduk dengan berisik di samping mereka. Tidak semudah itu, 30% dari prajurit penguasa sektor baru hanya elit, 0,3% dari mereka adalah jenderal. Untuk benar-benar memiliki seorang jenderal di antara rekrutan baru sudah sangat langka, dan orang-orang ini tidak mudah diyakinkan. Taiwo tersenyum, setelah itu dia menoleh ke Luo Feng dan Rock, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini. Saya bisa melakukannya sendiri. Tuan Sektor pendek mengambil gelas dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Sambil tersenyum pada mereka berdua, dia berkata, saya adalah anggota tim Kapten Taiwo, tim Tuan Sektor 0262089491. Anda dapat memanggil saya, Racun. Saya seorang ahli kimia, tentu saja. Saya juga seorang sektor Tuan Jenderal. Racun, ahli kimia, Jenderal penguasa sektor? Luo Feng terkejut. Yang kuat sebagian besar terdiri dari pejuang, pembaca roh dan ilusionis, 3 jalur besar. Dalang, ahli kimia dan penjinak binatang del sangat langka, terutama ahli kimia, sangat sulit untuk membuat kemajuan dengannya. Saat itu selama tingkat alam semesta, ada seorang jenius tingkat alam semesta di wilayah awal absolut Yufeng, dia adalah seorang ahli kimia. Ahli kimia bisa memenangkan orang yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Mereka adalah yang paling berbahaya untuk diremehkan. Bahkan dewa pun harus berhati-hati terhadapnya, karena kekuatan pertempuran mereka ditentukan oleh ramuan mereka. Ada total 8 di tim kami termasuk saya seorang yang abadi. 7 lainnya adalah jenderal penguasa sektor, yang 2 diantaranya adalah pejuang, 2 adalah pembaca roh, 2 adalah ilusionis dan 1 adalah ahli kimia. Taiwo berkata dengan bangga, racun sangat penting dalam tim kami. 2 teman baruku, ayo, bersulang. Racun kurcaci itu tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya. Luo Feng dan Rock mengangkat gelas mereka. Meskipun 7 anggotaku semuanya adalah jenderal, mereka semua adalah mereka yang telah melalui pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, sampai mereka akhirnya dianugerahi posisi umum. Hanya racun, dia adalah seorang jenderal ketika dia pertama kali datang. Taiwo memandang mereka berdua. Aku ingin tahu apakah kalian berdua mau bergabung dengan timku? Kami masih kekurangan 2 anggota. Untuk tim tuan sektor kecil seperti kami pasti salah satu yang paling luar biasa. Kamu tidak akan kecewa jika kamu bergabung dengan kami. Petik 2. Taiwo adalah kapten yang baik. Racun kurcaci meminum anggurnya dan sesekali mengatakan beberapa hal. Pemuda tinggi dan tenang itu mengangguk, saya, Rock, bersedia bergabung dengan tim Anda. Haha bagus. Taiwo yang tidak mati sangat senang, dia menoleh ke Luo Feng, apakah orang gila akan bergabung dengan kita juga? Ada banyak pemikiran di benak Luo Feng. Tentara memiliki aturannya sendiri. Setiap orang yang ambil bagian dalam perang harus memenuhi permintaan mereka sendiri, Luo Feng tentu saja harus melakukannya juga. Sebelum mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, seseorang harus bergabung dengan grup dan menerima pesanan.
Karena begitu, bergabung dengan tim Lord Sektor yang lebih elit sepertinya ide yang bagus. Oke, Luo Feng mengangguk. Haha, keabadian itu sangat senang. Dia berbalik untuk melihat ke sudut yang jauh, menggunakan energi dewanya untuk berkomunikasi. Kemarilah kalian semua. Sangat cepat, 6 siluet datang dari kejauhan. Mereka dari semua ukuran, beberapa kekar, beberapa kecil, beberapa mempesona sementara yang lain dingin dan penuh dengan aura membunuh, dan yang lain tersenyum bahagia ketika dia melihat keduanya. Salah satunya tingginya lebih dari 6 meter, tampaknya terbuat dari batu merah dengan 2 tanduk bengkok di dahinya. Ada kristal belak ketupat terukir di sana, dia berasal dari ras Mother Flame. Yang lain mempesona, seorang wanita dari ras wanita iblis yang tertutup kabut, mereka berenam datang, semuanya menyeret kursi dan duduk-duduk. 10 dari mereka berkumpul. Biarkan aku memperkenalkanmu, Taiwo yang tidak mati menunjuk. Ini adalah Jenderal Panglima Sektor Tentara yang baru, Anda bisa memanggilnya orang gila. Orang gila, itu nama panggilan yang arogan. Kerangka seperti manusia duduk di samping, membawa kucing berbulu putih halus. Kucing ini memiliki mata ungu dan tampak menikmati belayan pemiliknya. Wei, jangan berkelahi, ahli kimia racun yang sudah minum banyak mengerutkan kening saat dia memesan. Wei, Chen-Chen kecil benar. Tuan Sektor Wanita Iblis tersenyum. Jangan panggil aku Chen-Chen kecil. Racun kurcaci mengamuk. Kamu bisa memanggilku dengan nama asliku Zhu Chen, bukan Chen-Chen kecil. Aku juga suka nama racun. Chen-Chen kecil marah. Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa. Poison menatap tak berdaya padanya, terus meminum anggurnya. Kapten Taiwi menertawakan adegan itu dan menunjuk ke arah pemuda jangkung itu. Ini adalah jenderal penguasa sektor lainnya, Anda bisa memanggilnya Rock. Orang gila dan batu. Taiwo berkata, kamu sudah tahu racun, izinkan saya memperkenalkan yang lain kepada Anda. Nyonya Iblis adalah ilusionis yang luar biasa, sangat sedikit prajurit penguasa sektor yang bisa lolos dari ilusinya. Kalian berdua harus tahu, bahwa ras wanita iblis semuanya memiliki kemampuan mempesona yang luar biasa. Pada saat ini, wanita yang diselimuti kabut tersenyum. Meskipun itu membuat wajahnya tidak jelas, itu membuatnya tampak lebih misterius. Tornado, petarung yang kuat. Petarung bertopeng tanpa ekspresi dengan telinga runcing melirik mereka tanpa mengatakan apa-apa. Wu gila, pembaca roh. Pria berambut ungu tersenyum mengangguk pada mereka. Tuhan adalah pang lapis baja putih ini, meskipun mengetahui bahayanya, dia masih memakai baju besi putih yang paling mencolok. Dia menyebut dirinya Tuhan, haha, dia adalah pembaca roh yang lain. Pria berbaju putih dengan sisik putih di kepalanya tersenyum cerah seperti matahari, dia memancarkan perasaan hangat. Itu membuat Luo Feng menyimpulkan bahwa ini pasti seorang penguasa sektor yang terlatih dalam hukum cahaya, dan tingkat pemahamannya pasti cukup tinggi. Wei, apakah lelaki kurus dengan kucing ini, kucing yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun diambil olehnya? Namun Wei tidak bisa diremehkan, dia juga seorang ilusionis, serangan jiwanya sangat kuat. Wei yang memeluk kucing itu hanya mendengus sambil melirik mereka berdua. Yang terakhir, kamu bisa memanggilnya Hammer. Dia orang yang sangat stabil dan solid dari ras Mother Flame, dan juga petarung yang kuat. Tuan Sektor ras api ibu setinggi 6 meter, Wei, tersenyum pada mereka berdua. Racun, wanita iblis, tornado, Metwu, dewa, Wei dan Palu. Ini adalah 7 anggota tim. Mereka semua adalah jenderal penguasa sektor, pasti prajurit yang selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saya seorang pembaca roh, kata Luo Feng. Saya seorang pejuang, kata Batu. Sejak saat itu, tim kecil itu memiliki 2 anggota baru. Setelah Luo Feng mengirim permintaan, dia bergabung dengan tim 0262089141. Beberapa hari berikutnya, Luo Feng dan Rock akan mendengarkan cerita dan nasihat dari para prajurit yang lebih tua. Meskipun keduanya memiliki latar belakang, mereka mendengarkan dengan seksama. Apa, pasukan sekutu? Batu terkejut. Benar, pasukan sekutu. Peserta utama dalam perang ini tentu saja 4 ras puncak. Namun, semuanya memiliki ras sekutu lainnya. Jika kita memasuki medan perang, kita akan bertemu pasukan sekutu lainnya, meskipun mereka berasal dari ras lain. Mereka masih mitra kita. Tenang, sistem alam semesta virtual akan memberitahu Anda jika mereka adalah sekutu kita. Jika tidak, bunuh saja mereka. Ah, Batu tercengang. Luo Feng duduk dengan tenang, pasukan sekutu. Sebagai ras puncak, umat manusia secara alami memiliki banyak ras yang tunduk, seperti ras tanduk emas. Ras ini secara alami akan berperang juga, Luo Feng tahu tentang ini sejak lama. Medan perang itu kejam dengan tingkat kematian yang tinggi, melebihi lebih dari 95%. Rock terkejut lagi, hanya dengan tingkat kematian yang tinggi prajurit absolut akan dilatih.
Dari 20 rekrutan baru, biasanya hanya satu yang bertahan, namun mungkin diperlukan hingga 20 prajurit penguasa sektor normal untuk menyingkirkan satu elit atau bahkan seorang jenderal. Tingkat kematian yang tinggi seperti itu dan pertempuran yang menakutkan, ditambah harta yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan untuk bertukar manual itu membuat perang wilayah luar tempat di mana sebagian besar pejuang mutlak ditempa. Dan apakah tingkat kematian 95% tinggi? Itu tidak tinggi. Dari apa yang saya tahu, setiap 1000 era, ada pertempuran skala besar di mana prajurit yang tak terhitung jumlahnya berhadapan satu sama lain. Bahkan kematian tingkat kaisar harus sangat berhati-hati. Tingkat kematian itu adalah apa yang saya anggap tinggi, saya dengar itu melebihi 99%. Namun kami tidak dapat sering terlibat dalam pertempuran seperti itu, bahkan ras puncak akan menderita kerugian besar, setiap 1000 era itu masih dalam batas kami. Pertempuran skala besar, pertempuran yang menentukan, kapan selanjutnya? Ini masih awal. Rock mendengarkan dengan patuh. Luo Feng yang duduk di sudut mengerutkan kening, dia berseru ke dalam. Perang normal yang berlangsung sudah memiliki tingkat kematian lebih dari 95%, ini digunakan untuk menempa prajurit absolut. Ini mungkin tampak seperti kerugian besar, sebenarnya itu mirip dengan menciptakan Raja Klan Serangga, kehilangan sejumlah besar penguasa sektor normal untuk buat satu yang kuat, peluang mereka untuk menembus ke keabadian jauh lebih tinggi. Periode perang brutal yang panjang, itu adalah pelatihan. Dan setiap 1000 era, pertempuran besar yang menentukan, yang disebut penggiling daging ras. Setelah tinggal di markas selama 8 hari, Rock mengetahui banyak hal baru yang benar-benar mengejutkannya. Namun Luo Feng tetap sangat tenang, dia secara alami telah mempelajari sebagian besar dari ini secara online sebelumnya. Namun mengenai pengalaman utama di medan perang itu sendiri, dia juga harus mendengarkannya. Di medan perang, ada banyak prajurit ras lain, dengan segala macam strategi dan metode. Undiyings disembunyikan di seluruh, bahkan Undiyings tingkat kaisar dapat dengan mudah jatuh, bagaimana dia bisa ceroboh? Mereka tinggal sampai hari ke-9? Tim tuan sektor kecil ini dengan anggota barunya akhirnya berangkat dan menuju ke medan perang.